Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 16 Juni tahun 2024 adalah hari Minggu biasa ke-11. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel bab 17 ayat 22 sampai 24. Beginilah firman Tuhan Allah, Aku sendiri akan mengambil sebuah cabang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku akan mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah, dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan unggas akan tinggal di bawahnya. Mereka akan bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan membuat pohon yang layu kering bertaruk kembali. Aku, Tuhan, telah mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 5 ayat 6 sampai 10. Saudara-saudara, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Toh hati kami tabah, tetapi kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu kami berusaha, entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut ia peroleh, sesuai dengan yang ia lakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Sekali peristiwa,
Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, "Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, dan siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isinya pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Allah meninggikan umat-Nya. Dalam bacaan pertama kita mendengarkan nubuat keselamatan yang disampaikan Tuhan lewat Nabi Yehezkiel. Nubuat ini disampaikan dalam bahasa perumpamaan di mana Israel diibaratkan sebagai pohon yang ditanam dan dipelihara oleh Allah sendiri di atas gunung yang menjulang tinggi. Ia akan bercabang-cabang dan berbuah, burung dan unggas akan bernaung dan tinggal di bawah cabang-cabangnya. Demikianlah umat Allah akan ditinggikan dan diselamatkan. Nubuat keselamatan ini mengingatkan kita akan pujian Maria atau Magnificat dari Injil Lukas bab 1 ayat 45 sampai 56, di mana Maria yang menyadari karya keselamatan Tuhan mulai terlaksana lewat putra yang sedang dikandungnya. Maria mengagungkan Tuhan sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Ia menunjukkan kuasa-Nya mencerai-beraikan orang yang angkuh, sehingga mereka berakhir dengan kehampaan. Ia meninggikan orang-orang yang rendah, yang lapar dan haus dijadikannya kenyang dan dipuaskan. Mereka menerima keselamatan Tuhan. Saudara terkasih, nubuat keselamatan yang disampaikan Nabi Yehezkiel digenapi oleh Yesus.
Karya keselamatannya dimulai dengan proklamasi datangnya kerajaan Allah, yaitu waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kedatangan Yesus sebagai Mesias hendak menyatakan belas kasih dan keselamatan Allah bagi semua orang yang menantikannya. Pengajaran dan karya keselamatan Yesus itu tidak akan terbendung oleh apapun. Kita tahu bahwa dalam perjalanannya mengelilingi Galilea dan Yudea, Yesus dihalangi, ditentang, ditolak oleh para pemimpin Yahudi. Mereka selalu mencari cara untuk menyalahkannya, bahkan berupaya untuk membunuhnya. Tetapi Yesus menegaskan bahwa kerajaan Allah yang dibawanya tidak akan dapat dihentikan ataupun dihancurkan oleh kekuatan jahat. Kerajaan Allah itu seumpama benih yang ditabur di tanah. Malam hari sang penabur tidur, tetapi ketika bangun di siang hari, ia akan melihat benih itu telah bertunas, mengeluarkan tangkai. Ia akan tumbuh tinggi lalu mengeluarkan bulir dan buah. Semuanya terjadi dengan sendirinya. Demikianlah kerajaan Allah akan bertumbuh dan berkembang dari kecil menjadi besar sama seperti biji sesawi, amat kecil yang ditaburkan dan bertumbuh menjadi besar, sehingga menjadi tempat sarang dan naungan burung-burung di udara. Karya keselamatan Allah pasti akan digenapi dalam kuasa absolut dari Allah sendiri. Kita toh akhirnya mengenal kemuliaan Allah dalam diri Kristus yang bangkit. Maut pun tidak dapat menguasainya. Ia bangkit dan bertahta dalam kemuliaan kekal. Karena itu, kita pertama-tama hanyalah bisa menyiapkan hati kita menjadi tanah yang baik bagi Yesus dan pengajarannya dengan bertobat dan percaya total kepadanya. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menegaskan bahwa hidupnya sekarang adalah hidup karena percaya kepada Kristus. Hal yang sama ia ungkapkan dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara-saudariku terkasih, Rasul Paulus membiarkan hidupnya dikuasai oleh Kristus. Ia ingin agar pada akhirnya, ketika harus menghadap tahta pengadilan Kristus, ia akan ditemukan berkenan kepada Allah dan memperoleh apa yang patut ia peroleh, yaitu ditinggikan dalam keselamatan kekal. Sebab itu, ia tabah meskipun harus menghadapi tantangan dan penderitaan karena iman dan Injil. Meskipun mengalami kesulitan dan penderitaan, tetapi Paulus telah tabah dan tidak menyerah karena iman dan pengharapannya akan kehidupan kekal. Rasul ini memberi kesaksian bahwa dalam segala penderitaan dan kesengsaraan, ia senantiasa bermegah dalam Kristus, karena ia tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan,
yaitu pengharapan akan kemuliaan dalam Kristus yang telah mati dan bangkit. Saudaraku terkasih, marilah setia, tabah dan bertekun di dalam iman, pengharapan dan kasih. Niscaya kita akan ditinggikan bersama Kristus penyelamat kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.